Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik adik-adik yang berada di rumah, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya di kesempatan hari ini. Kita akan membahas atau kita masuk di mata pelajaran dasar-dasar perlindungan tanaman bagian penyakit ya, yaitu bakteri, jamur, dan virus. Oke, next kita masuk di subbab pertama yaitu bakteri. Nah, di sini ciri-ciri bakteri adalah memiliki ciri-ciri yang membedakannya dengan makhluk hidup lain, yaitu organisme multiseluler, kemudian prokariot. Yang dimaksud prokariot di sini tidak memiliki membran inti sel. Kemudian yang ketiga, umumnya tidak memiliki klorofil. Dan yang keempat, memiliki ukuran tubuh yang bervariasi antara 0,12 sampai dengan ratusan mikron. Umumnya memiliki ukuran rata-rata 1 sampai dengan 5 mikron. Nah, di poin kelima, bakteri memiliki bentuk tubuh yang beraneka ragam. Hidup bebas atau parasit di poin ke-6, dan di poin ke-7 yang hidup di lingkungan ekstrim seperti pada mata air panas, kawah, atau gambut. Dinding selnya tidak mengandung peptidoglikan. Dan poin yang ke-8, yang hidupnya kosmopolit, di berbagai lingkungan dinding selnya mengandung peptidoglikan. Oke, next kita lanjut lagi di bentuk bakteri. Nah, di bentuk bakteri ini terdiri atas bentuk bulat atau biasa disebut kokus, batang biasa juga disebut basil, dan spiral atau spirilia, serta terdapat bentuk antara kokus dan basil yang disebut kokobasil. Oke, lanjut di berbagai macam bentuk bakteri. Nah, di sini adik-adik bisa lihat gambar ya, bentuk-bentuk bakteri kokus dan bentuk-bentuk bakteri spirilia dan bentuk-bentuk bakteri basil. Bisa dilihat dah jelas gambarnya. Oke, next kita lanjut lagi ke anatomi bakteri. Nah, ini gambar anatomi bakteri ya. Nah, di sini bakteri tersusun atas dinding sel dan isi sel. Di sebelah luar dinding sel terdapat selubung atau kapsul. Di dalam sel bakteri tidak terdapat membran dalam endomembran dan organel bermembran seperti kloroplas dan mitokondria ya. Struktur tubuh bakteri dari lapisan luar hingga bagian dalam sel yaitu flagela, dinding sel, membran sel, mesosom, lembaran fotosintetik, dan sitoplasma, DNA, plasmid, ribosom, dan endospora. Oke, lanjut adik-adik ya. Kita masuk lagi di alat gerak bakteri. Nah, ini seperti gambar ya. Seperti gambar di samping kanan adik-adik adalah alat gerak bakteri. Oke, alat gerak pada bakteri berupa flagellum atau bulu cambuk adalah struktur berbentuk batang atau spiral yang menonjol dari dinding sel. Flagellum memungkinkan bakteri bergerak menuju kondisi lingkungan yang menguntungkan
dan menghindar dari lingkungan yang merugikan bagi kehidupannya. Nah, flagellum memiliki jumlah yang berbeda-beda pada bakteri dan letak yang berbeda-beda pula, yaitu 1. Monotrik. Ya, monotrik ini bila hanya berjumlah 1. Kemudian lophotric bila banyak flagellum di satu sisi. Kemudian amphitrik bila banyak flagellum di kedua ujung. Dan yang keempat, peretrik bila tersebar di seluruh permukaan sel bakteri. Oke, kita lanjut lagi ya adik-adik. Oke, kita masuk lagi di cara perkembangan atau perkembangbiakan bakteri. Nah, bakteri di sini bakteri berkembang biak, ya. Bakteri berkembang biak, kemudian ke aseksual. Dari bakteri kemudian dia kembali ke seksual. Di seksual dia kemudian turun ke transformasi. Nah, di transformasi adik-adik bisa lihat gambarnya. Kemudian di transduksi dan konjugasi, ya. Ini adik-adik bisa lihat gambarnya ya. Yang bagaimana transformasi, kemudian transduksi dan konjugasi, ya. Oke, kita lanjut lagi. Masuk di siklus bakteri, ya. Adik-adik bisa lihat siklus bakteri, dia mulai dari mana ke mana dan terakhir di mana. Bisa diperhatikan gambar ya. Ini gambar sangat jelas buat adik-adik. Nah, bakteri bereproduksi secara vegetatif dengan membelah diri secara biner. Pada lingkungan yang baik, bakteri dapat membelah diri tiap 20 menit. Pembuahan seksual tidak dijumpai pada bakteri, tetapi terjadi pemindahan materi genetik dari satu bakteri ke bakteri lain tanpa menghasilkan sigot. Peristiwa ini disebut proses paraseksual. Ada 3 proses paraseksual yang telah diketahui, yaitu transformasi, konjugasi, dan transduksi. Oke, next. Kita masuk lagi di faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan bakteri. Nah, di sini pertumbuhan pada bakteri mempunyai arti perbanyakan sel dan peningkatan ukuran populasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan bakteri atau kondisi untuk pertumbuhan optimum adalah 1. Suhu. Yang kedua, derajat kesamaan atau pH, potensial hidrogen. Kemudian konsentrasi garam, sumber nutrisi, zat-zat sisa metabolisme, zat kimia. Jadi hal tersebut di atas bervariasi menurut spesies bakterinya. Oke. Next, kita masuk lagi. Ya, lanjut. Bakteri dapat membusukkan daun, batang, dan akar tumbuhan. Bagian tumbuh-tumbuhan yang diserang bakteri akan mengeluarkan lendir keruh. Baunya sangat menusuk dan lengket jika disentuh, ya. Setelah membusuk, lama-kelamaan tumbuhan akan mati.
Tumbuhan yang diserang bakteri dapat diatasi dengan menggunakan bakterisida. Contoh, penyakit yang disebabkan oleh bakterisida adalah penyakit yang menyerang pembuluh tapis batang jeruk atau citrus vine pollen, ya. Kemudian disebabkan oleh bakteri Serratia marcescenses. Gejalanya adalah kuncup daun menjadi kecil dan berwarna kuning. Buah menjadi kuning sehingga lama kelamaan akan mati. Penyakit CVPD yang belum parah dapat disembuhkan dengan teramsin yang merupakan sejenis antibiotik. Oke, kita masuk di jamur. Nah, ciri morfologi jamur, bentuk jamur mirip dengan tumbuhan, tetapi tidak memiliki daun dan akar yang sejati. Juga tidak mempunyai klorofil sehingga dia tidak dapat melakukan fotosintesis. Lanjut, pada umumnya jamur mempunyai sel banyak atau multiseluler. Misalnya jamur merang dan jamur tempe. Tetapi ada juga yang bersel tunggal yang biasa disebut uniseluler, seperti ragi atau yates, ya. Jamur yang multiseluler tersusun atas benang-benang yang disebut dengan hifa. Oke, lanjut adik-adik, kita masuk di sini macam-macam spora, ya. Nah, di sini cara bereproduksi jamur. Jadi di sini ada macam-macam spora, ya. Ini ada jamur. Dari jamur dia ke seksual. Dari seksual dia menjadi askospora. Kemudian dari seksual tersebut menjadi lagi basidiospora. Lanjut, masih dari seksual, kemudian dia menjadi zigospora, ya. Dan yang keempat, dia akan menjadi ospora. Oke, kita lanjut lagi dari jamur. Nah, ini gambarnya. Itu mudah-mudahan bisa jelas, ya, adik-adik lihat, ya. Kemudian dari jamur dia membentuk lagi menjadi aseksual. Nah, yang bagaimana aseksual? Dia turun menjadi konidiospora. Dari konidiospora kembali dia lagi berproduksi menjadi sporangiospora, ya. Ini bisa adik-adik lihat. Dari sporangiospora menuju ke oidium atau arthrospora. Dari osteospora, ya, atau odium, dia turun menjadi atau berproduksi menjadi chlamydospora, ya. Dari chlamydospora dia berproduksi lagi menjadi blatospora. Oke, adik-adik bisa lihat gambar, ya. Oke, next, kita lanjut. Sekarang kita masuk di siklus hidup jamur. Ini adik-adik bisa lihat gambar bagaimana siklus hidupnya jamur. Ini adik-adik bisa lihat dari ada angka 1, kedua, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8 kembali ke 1 lagi, ya, atau meeting type, ya. Itulah
gambar siklus hidup jamur? Bisa dipahami ya? Oke. Next kita lihat lagi cara bertahan hidup jamur. Jadi selama tidak ada tanaman inang, jamur yang patogenik dapat bertahan hidup dengan berbagai cara. Patogen dapat bertahan hidup dalam tanah sebagai jamur saprofitik dalam tanah atau pada sisa tanaman. Selain itu, dapat pula dibentuk Chlamydospora, spora, sel vegetatif atau sklerotium yang dorman dalam tanah atau pada sisi tanaman. Dan patogen yang terbawa benih dapat berupa miselium atau spora dorman yang terbawa pada permukaan benih atau secara eksternal, ya, dalam jaringan benih yang secara internal. Nah, rerumputan dan tanaman inang lain dapat merupakan media untuk melangsungkan hidupnya patogen. Ya, patogen tersebut dapat disebarkan lebih lanjut ke tanaman utama dengan berbagai cara. Oke, kita masuk lagi di penyakit tanaman disebabkan oleh jamur. Nah, di poin pertama, penyakit antraknosa pada tanaman cabai. Ya. Di penyakit antraknosa, penyebab dari penyakit ini adalah adanya cendawan yang berwarna Colectotrichum capsici. Kemudian yang kedua, penyakit garis kuning pada daun. Nah, adik-adik bisa perhatikan ya. Misalnya ada tanaman daunnya bergaris kuning. Nah, itu penyebabnya adalah cendawan yang bernama Fusarium oxysporum, ya. Oke. Next. Kita masuk di poin ketiga, yaitu penyakit batang dribasal rot. Ya. Penyebab dari penyakit ini yaitu cendawan yang bernama Ceratositis, ya, paradoxa. Oke. Di poin yang keempat, penyakit busuk tandam atau bunch rot, ya. Kemudian penyakit ini disebabkan oleh cendawan yang bernama Marasmius palmivorus Sharpless. Oke, yowes, kita masuk lagi di poin kelima, yaitu penyakit akar putih. Nah, penyebabnya di sini adalah cendawan yang bernama Rigidoporus lignosus. Oke, next. Kita masuk di virus. Nah, ciri morfologi virus yaitu virus berukuran seluler, tidak mempunyai sel, dan virus berukuran amat kecil, jauh lebih kecil daripada bakteri. Dan virus hanya memiliki salah satu macam asam nukleat, ya, atau RNA atau DNA. Kemudian virus umumnya berupa semacam hablur atau kristal dan bentuknya sangat bervariasi. Nah, tubuh virus terdiri atas kepala, kulit, atau juga disebut selubung kapsid, ya, isi tubuh dan serabut ekor. Oke, adik-adik bisa lihat gambar siklus hidup virus, ya, jelas ya. Reproduksi virus, ya. Oke, next. Kita masuk di cara berkembang biak virus. Nah, ketika sebuah virus berhasil menyuntikkan DNA ke sebuah sel inang, maka ia akan menjalani dua tahap yang disebut daur litik dan daur lisogenik. Ya, di poin pertama, daur litik
adalah daur di mana DNA atau RNA virus mereplikasi dirinya di dalam sel inang dengan cara mengambil alih sintesa protein ribosom. Kemudian setelah jumlah virus mencapai maksimal atau bisa jutaan kopi, maka sel akan pecah dan virus akan kembali menginfeksi sel lain. Kita masuk di poin kedua, yaitu daur lisogenik, yaitu di mana DNA virus akan bergabung dengan DNA sel dan mengalami fase dorman. Ya, pada fase ini hanya satu DNA virus yang aktif, yaitu DNA yang menjaga kelangsungan fase dorman tadi. Bila sel itu berkembang biak membelah diri, maka DNA virus juga ikut mereplikasi, tetapi bila sewaktu-waktu kondisi memungkinkan, maka DNA virus tadi bisa aktif meninggalkan fase dorman dan memulai fase replikasi atau fase litik. Oke adik-adik ya, bisa dipahami dan dimengerti. Kita masuk lagi di cara penularan virus. Nah, di penularan virus dapat terjadi dalam banyak cara. Kemudian penularan melalui santuman atau sambung terjadi karena virus bersifat sistemik, sehingga persatuan pembuluh antara batang bawah dan batang atas memberikan kesempatan bagi virus untuk berpindah melalui aliran asimilat yang mengalir dalam pembuluh. Kemudian penularan dengan tali putri atau disebut kuskuta ya. Jadi beberapa jenis tali putri khususnya ya mampu menularkan virus. Kemudian kuskuta adalah tumbuhan parasit yang tidak memiliki klorofil dengan batang yang memiliki haustoria yang masuk ke dalam berkas pembuluh inang. Kemudian lanjut penularan melalui alat perkembangbiakan vegetatif seperti umbi lapis, umbi sisik, akar, tunas okulasi, dan kayu berkuncup. Hal ini juga didasari oleh sifat penyakit oleh virus yang sistemik. Penularan melalui biji dan serbuk sari. Awalnya biji dianggap sebagai bagian yang bebas dari virus walaupun tanaman tersebut sakit karena virus. Namun perkembangan teknologi mematakan hal tersebut. Kelima, penularan melalui serangga dan tungau. Penularan ini dipengaruhi oleh jenis mulut serangga ya. Pencucuk penghisap lebih efektif dalam menularkan virus. Kemudian penularan melalui organisme tanah seperti nematoda ya atau cacing, ekoparasit yang hidup bebas. Penularan oleh nematoda hampir memiliki kesamaan dengan penularan melalui serangga. Di tahun 1960 penularan oleh jamur diketahui dapat terjadi ya. Oke. Penularan mekanik merupakan penularan yang kita pelajari pada praktikum ini. Penularan mekanik merupakan pemindahan virus dari cairan tumbuhan sakit ke tumbuhan sehat. Oke, kita masuk di cara bertahan hidup virus. Nah, virus adalah parasit berukuran mikroskopik yang menginfeksi sel organisme biologis. Virus bersifat parasit obligat. Hal tersebut disebabkan karena virus hanya dapat bereproduksi di dalam material ya, material hidup dengan menginvasi dan memanfaatkan sel makhluk hidup
karena virus tidak memiliki perlengkapan seluler untuk bereproduksi sendiri. Intinya, virus memanfaatkan inangnya untuk bertahan hidup, makan, dan bereproduksi. Oke, adik-adik, dari cara bertahan hidup virus, terdapat juga sejumlah besar virus ditularkan melalui serangga. Virus juga sering memperbanyak diri di dalam saluran pencernaan serangga atau virus persisten. Nah, virus dapat menginfeksi tumbuhan lain setelah terjadi masa inkubasi di dalam serangga. Sementara itu, virus yang tidak persisten dapat ditularkan melalui gigitan serangga secara langsung, sehingga tanaman sebagai inang berikutnya untuk bertahan hidup. Oke. Buat adik-adik, ya, thank you. Terima kasih banyak atas perhatiannya hari ini. Semoga di kesempatan hari ini adik-adik bisa menambah ilmu, dan jangan lupa mengikuti terus video mata pelajaran saya, dan semoga sehat selalu kalian-kalian yang berada di rumah. Harapan sehat. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.